Sejarah membuktikan siklus perjalanan bangsa tidak lepas dari perjuangan kaum muda. Merekalah ujung tombak dan garda depan dalam berbagai dinamika dan pembaharuan perjalanan bangsa. Dari perjuangan revolusi, Sumpah Pemuda 1928, dan berbagai dinamika kebangsaan dan keindonesiaan yang membawa perjalanan bangsa hingga hari ini. Semangat dan pekik perubahan pemuda adalah kalimat-kalimat suci sejarah yang terus mengantar bangsa Indonesia menuju kemajuan. Salah satu tonggak sejarah yang tak pernah bisa kita lupakan adalah Reformasi 1998. Sebuah gerakan perubahan yang didasari watak kepeloporan dan pembaharuan pemuda dan mahasiswa kala itu. Sebuah gerakan sosial merespon perjalanan demokrasi bangsa yang selama 32 tahun disandra oleh otoritarianisme. Kepemimpinan personal rezim Orde Baru yang selama 32 tahun mengerangkeng dan memasung demokrasi. Namun dengan semangat perlawanan yang berkobar-kobar, pemuda dan mahasiswa Indonesia berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam pintu gerbang demokrasi dengan tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998. Di titik inilah ada secerca cahaya fajar yang menyingsing dari ufuk perubahan, menjiwai amanah kesejahteraan rakyat, amanah kemakmuran rakyat sebagai cita-cita kolektif bangsa Indonesia. Lahirlah Partai Amanat Nasional atau PAN dari dalam rahim reformasi yang masih segar, dan pada tanggal 23 Agustus 1998 Amin Rais bersama rekan-rekannya mendeklarasikan PAN sebagai partai yang lahir untuk memperjuangkan cita-cita reformasi. Dalam detak nadi dan rahim yang sama pula, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) lahir sebagai organisasi sayap partai yang menghimpun poros muda melintasi berbagai identitas dan kelompok. BM PAN lahir sebagai elan vital bagi PAN dengan semangat kepemudaannya. Lahirnya BM PAN kemudian tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Lalu kemudian pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 1998 diadakanlah pertemuan tingkat nasional atau Pertinas di gedung YTKI yang salah satu hasilnya memutuskan saudaraku Insinyur Abdul Rashid sebagai Ketua Umum BM PAN. Pada fase ini, kendati dengan infrastruktur organisasi yang masih dini, namun struktur BM PAN mulai terbentuk. Seiring berjalannya dinamika organisasi, pada Kongres 1 di Bukit Tinggi, terpilihlah saudaraku Yahdil Abdi Harahap sebagai Ketua Umum BM PAN. Pada fase ini, dengan infrastruktur organisasi yang mulai terbentuk, BM PAN kemudian berfokus pada agenda kaderisasi karena BM PAN merupakan laboratorium bagi lahirnya cikal bakal kepemimpinan di PAN. Selanjutnya, Kongres BM PAN kedua di Samarinda pada tahun 2003 menetapkan saudaraku Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum BM PAN. Di fase ini, BM PAN mulai melebarkan sayapnya mengikuti dinamika eksternal kepemudaan seiring mulai kuatnya infrastruktur organisasi secara internal. Pada masa ini, BM PAN mulai memiliki komunikasi yang luas dengan organisasi kepemudaan eksternal. Lalu pada tanggal 9 November 2006, pada Kongres BM PAN ketiga di Jakarta, menetapkan saudaraku Ahmad Rizky Sadik sebagai Ketua Umum BM PAN. Sadar bahwa posisi BM PAN sebagai komponen penting bagi kemenangan partai, maka pada era kepemimpinan saudaraku Ahmad Rizky Sadik, BM PAN menempatkan diri secara terbuka sebagai rumah besar untuk pemuda Indonesia. Pada Kongres keempat BM PAN di Yogyakarta memutuskan saudaraku Yandri Susanto sebagai Ketua Umum BM PAN. Di fase inilah menjadi titik puncak BM PAN mencapai konsolidasi organisasi secara masif hingga ke seluruh wilayah. Di periode inilah kontinuitas organisasi secara formal berjalan normal di tingkat wilayah hingga kabupaten kota. Pada periode ini, BM PAN tumbuh mencapai puncak kematangan dengan menempatkan kader-kader terbaik dalam posisi-posisi penting pemerintahan, baik di eksekutif dan legislatif.
pada Kongres 5 di Jakarta, memutuskan saudaraku Ahmad Yohan sebagai Ketua Umum BM PAN masa bakti 2016-2021. Pada periode ini, di bawah nahkoda saudaraku Ahmad Yohan, BM PAN bertekad meletakkan dasar-dasar perjalanan organisasi yang bertumbuh pada kaderisasi dan pembaharuan pola rekrutmen kader. BM PAN sadar, arah perjalanan partai modern akan mengalami disrupsi. Pola-pola mobilisasi kader atau partisan akan ditinggal. Oleh sebab itu, kaderisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar perjuangan partai menjadi pilihan untuk memantik tingkat partisipasi ideologis kader terhadap PAN agar tak sekedar menjadi gerombolan. Maka pada pelantikan pengurus BM PAN masa bakti 2016-2021 diselenggarakan bersamaan dengan Jambore BM PAN dengan menghadirkan 2.000 lebih kader baru di Cibubur, Kabupaten Bogor yang ditempa selama 3 hari melalui sistem kaderisasi formal BM PAN atau setara LKAD PAN. Jambore BM PAN kemudian mendapat legitimasi dari PAN sebagai salah satu jenjang kaderisasi PAN dan diselenggarakan di beberapa wilayah mulai dari BM PAN DKI Jakarta, BM PAN Kalimantan Tengah, BM PAN Nusa Tenggara Barat, BM PAN Jambi, BM PAN Sumatera Selatan, BM PAN Kalimantan Timur, BM PAN Daerah Istimewa Yogyakarta, BM PAN Bengkulu, dan BM PAN Lampung. Pola-pola training kader konvensional yang diselenggarakan di hotel-hotel mewah mulai ditinggal oleh BM PAN. Bagi BM PAN, dengan pola-pola kaderisasi seperti Jambore lah, BM PAN menjadi semakin kreatif, atraktif, dinamis, dan semakin dekat dengan rakyat. Mulai hari ini BM PAN ingin bekerja nyata. Kita sudah hentikan kegiatan-kegiatan seremonial yang berlangsung di hotel, tempat mewah, dan lain sebagainya. Yang seringkali menjauhkan kita dengan rakyat. Menjauhkan kita dengan persoalan-persoalan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Hari ini Jambore di tengah lapangan. Kita ingin membuktikan bahwa BM PAN bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Pada masa kepemimpinan BM PAN di bawah nahkoda saudaraku Ahmad Yohan, BM PAN menunjukkan kepekaannya pada berbagai dinamika eksternal, baik melalui aksi lapangan dan melalui respon kritis di media mainstream. Dari isu-isu pelanggaran HAM dan berbagai respon cepat BM PAN terhadap bencana yang terjadi di tanah air. BM PAN dari tingkat pusat hingga daerah terlibat aktif mengulurkan tangan, mengurangi beban rakyat yang terdampak. BM PAN sadar bahwa hanya dengan kerja-kerja konkret dan keterlibatan kolektif demikianlah PAN akan dicintai dan terpatri dalam sanubari rakyat. Dan saudaraku Ahmad Yohan beserta jajaran pengurus DPP BM PAN masa bakti 2016-2021 telah memberikan amal bakti terbaiknya kepada PAN dan masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, momentum sudah datang. Momentumnya berpihak kepada kita, berpihak kepada BM PAN. BM PAN, BM PAN, BM PAN, BM PAN, BM PAN, 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 rakyat. Pada Kongres 6 BM PAN masa bakti 2022-2026, kita inginkan wajah kerakyatan BM PAN tetap muncul di memori kolektif anak muda Indonesia. Tentu dengan tetap menjaga gairah aktivisme BM PAN sebagai pilar muda Partai Amanat Nasional. Siapa sosok yang kita harapkan sebagai nahkoda BM PAN selanjutnya?